Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sisa perjalanan hidup kita, mungkin setiap saat kita harus melakukan evaluasi. Jangan kita merasa sudah sempurna, sudah mencapai seluruh konsep ilahi. Itu dievaluasi setiap saat. Makanya kenapa kita disuruh bertafakur, itu pada dasarnya itu tafakar. Tafakur itu melakukan sebuah evaluasi total dalam kehidupan kita ini. Nah, untuk melakukan evaluasi diri itu, saya memberikan sebuah solusi. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi ya oleh Anda semua dalam menyongsong sisa usia ini ya. Referensinya itu sederhana. Kita ini hidup, ada sebuah kesalahan yang untuk saya fundamental. Seakan-akan dalam kehidupan kita ini tadi semuanya atas kekuatan kita, kehebatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, itu mayoritas seperti itu. 99,9% seperti itu manusia itu. Mungkin hanya tinggal 1%, Don. Nah, itu saya lemparkan itu. Itu Anda evaluasi sendiri. Nah, sekarang overlay-nya gimana bahwa itu dianggap sebuah kesalahan fundamental? Itu tadi, dengan perjalanan hidup Bapak yang dari Papua, Bapak berdua bekas kepala dinas ya dan sebagainya, itu tadi apa yang didapat? Sungguhan saya tanya, apa yang didapat? Ujung-ujungnya yang didapat satu, berbentuk materi. Apa itu uang pensiun atau pesangon atau rumah, kan materi semua. Ya. Yang kedua yang didapat itu adalah pujian. Pujian orang kan? Orang itu hebat. Orang itu, makanya kenapa pada saat Anda dalam posisi yang penting, semua orang cari muka kan? Betul nggak? Baik materi, non materi yang dalam bentuk pujian itu pada dasarnya kan itu yang dinamakan di dalam agama itu hanya fata morgana, tipuan. Ya, saya sih bukan apa-apa ya. Satu contoh itu pemimpin kita Indonesia itu, baik Pak Karno maupun Pak Harto, dengan kekuasaannya yang boleh katakan Masya Allah sangat besar, powerful. Tapi di dalam akhir hayatnya tragis dua-duanya ya. Di mana itu kekayaannya, materi yang didapat, di mana itu nilai pujian, ditinggal orang semua kan? Ya, itu harus dijadikan rujukan. Di Indonesia tidak ada yang lebih dari mereka.
sampai saat ini. Itu udah, kita mau memadankan mereka nggak bisa. Kita kan jauh lebih di bawah mereka. Jauh di bawah. Terus apa yang mau dicari? Itu sebuah kenyataan. Nah, sehingga sekarang semua itu menjadi sebuah investasi bagi kita, informasi pengetahuan yang kita bisa timba dalam perjalanan hidup kita dari sekeliling kita. Itu tadi supaya kita bisa bercermin. Saya tidak ingin seperti mereka, kan begitu ya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah itu hanya satu. Sebetulnya menghendaki itu kepada makhluknya itu apa? Yakni bagaimana kita itu bisa diperkenankan nanti untuk bisa ketemu kembali dengan Allah, bisa bersatu kembali dengan Allah. Itu yang harus dicari. Dicari ton ayatnya ya. Ini saya rujukan. Itu dulu satu-satu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. An-Insyikok 84 ayat 6 ton. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan, maka kamu akan menemuinya. Nah, ini kan sebuah referensi bonus dari ilahi. Jadi dalam hidup kita ini, kita membanting tulang bekerja keras itu dalam rangka untuk bisa ketemu Tuhannya. Nah, Tuhan akan menilai pada kualitas kerja kita. Ya, sungguh-sungguh enggak. Namanya keras. Yang banting perasaan. Ya. Mungkin banting materi, banting posisi. Makanya ini masukan untuk Pak Tamrin itu tadi. Kalau Anda sudah mengambil sebuah itu yang dinamakan apa namanya? Hijrah dari kehidupan duniawi yang materialistis untuk mengejar Tuhannya, itu tadi ini lebih keras perjuangannya. Karena apa? Karena bonusnya ilahi. Kalau itu kan materi yang semuanya kosong. Ini janji Tuhan seperti itu. Kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Dan yang bicara ini Allah. Tidak pernah ingkar janji. Sifatnya itu tadi adalah bersih, suci, dan pasti. Sayang yang ayat yang demikian brilian ini tidak banyak diadopsi oleh orang. Dengan kata lain, kalau membaca ayat ini, kalau kamu bersungguh-sungguh bekerja keras untuk mencari Tuhannya, itu otomatis yang dinomorsatukan dalam perjalanan hidup ini adalah keridhaan Tuhan. Itu makanya dikatakan aku ridho terhadap kamu, kamu ridho terhadap aku, masih perlu ketemu. Ini juga nanti mungkin bagi saudara-saudara saya dimanapun Anda mendengarkan di dalam YouTube, coba tengok kembalilah gaya hidup Anda, pola hidup Anda, ya. Jangan terjebak dengan sebuah permainan fatamorgana yang akan merugikan Anda, yang pada saatnya Anda akan ditinggal oleh semua itu, bahkan oleh pengikut-pengikut Anda pun ditinggal. Pejabat-pejabat itu stresnya karena ditinggal pengikut-pengikutnya ya.
Pak Harto itu sendirian di dalam rumahnya seperti itu. Akhirnya hanya dengan tukang kebunnya. Habibie, Pak. Pak Habibie juga kasihan. Iya. Sendirian. Bayangkan. Bahkan Pak Habibie pernah mengatakan, jadi pejabat itu Anda akan sendirian. Itu resiko jabatan. Ya. Anehnya kenapa itu yang diperjuangkan orang? Tanya lagi lah. Kenapa itu yang harus diukur terus ya Pak? Iya itu. Kenapa itu terjadi? Satu. Ya. Ini yang dikatakan adalah barometer Anda untuk melihat kebenaran itu. Barometernya itu apa? Untuk mengukur kebenaran itu apa? Kompaskah? Suhukah? Itu yang tidak jelas pada siapapun. Maka Allah memberitahu barometer untuk melihat kebenaran itu hanya kolbu, hati nurani kamu. Hati nurani itu saya beritahu Bapak ya, itu adalah makomnya. Kalau dalam bahasa Jawa ya, bahasa agamanya makom, bukan makam. Nah, tapi bahasa sehari-hari singgasananya ilahi. Itu tadi kan ada yang dinamakan ars, itu singgasana ilahi ya. Nah, tapi pada diri kita ada singgasana ilahi, itu yang dinamakan kolbu. Jangan salah paham. Ngerti atau tidak? Silahkan. Tapi itu sebuah kenyataan. Singgasananya pada kolbu, hati. Itu tadi. Nah, kalau kolbunya itu tadi, karena itu singgasananya ilahi, itu ditaruh di dalam gua yang gelap gulita, Pak. Katanya beliau itu dalam gua, kalau ada lampunya ya gelap gulita ya. Ditaruh di dalam gua yang gelap gulita, maka Anda tidak akan tahu kemana saya harus melangkah, apa yang harus saya perbuat, bagaimana saya keluar. Nah, itu yang dinamakan hati manusia yang berada di dalam gelap gulitanya kehidupan. Mayoritas masyarakat seperti itu. Kegelapan. Kegelapan itu bukan berarti tidak ada cahaya matahari. Tapi kegelapan itu tidak ada referensi yang menyinarin apa yang harus saya perbuat, bagaimana saya mencari jalan kepada kebenaran. Tidak ada referensinya. Ini yang paling menakutkan itu di dalam surat Al-Baqarah, Ton. Udah salah sekitar ayat 14-15. Mereka ada cahaya, tapi begitu ada cahaya, cahayanya menjadi cabut lagi. Atau mereka laksana di lautan. Oh iya, apa ya? Ayat ke-17 ya. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Terus? Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit,
yang disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ini referensinya Quran seperti itu, diberitahu kepada kita. Pernahkah ayat ini dihayatin? Jangan-jangan kita itu termasuk kelompok orang yang di dalam kegelap gulitaan hidup itu tadi. Buktinya indikatornya gampang, masih bangga dengan materi, masih bangga dengan kedudukan. Itu sudah indikator, Pak. Nah, yang bisa menerangi ini tadi sebetulnya siapa? Tadi karena itu adalah singgasananya Allah di dalam rongga dada kita itu, maka di situ sudah difasilitasin untuk kelayakan al-haq, zat yang maha benar itu untuk bisa bersemayam di dalamnya. Nah, salah satu di dalam fasilitasnya itu adalah alam raya ini sebelum diciptakan bentuk makhluk-makhluk yang ada, yang tercipta, yang memancar pertama pada alam raya itu, apa itu? Cahaya Allah. Cahayanya. Dari cahayanya itulah yang menjadi bahan baku untuk terciptanya seluruh benda-benda, seluruh makhluk-makhluk yang mendiami isi alam raya. Ya, agak susah ya ini diterangkan, tapi saya memberikan contoh paling gampang tuh gini. Tadi Bapak di Freeport bicara, yang dikeruk itu apa sih di Freeport itu? Tambang. Tanah kan? Tanah di baku dong. Tanah kan? Batu-batuan kan? Batu-batuan. Campur ya? Campur. Dan itu tidak diseleksi kan di situ? Tidak. Dikeruk langsung bawa kapal, langsung bawa ke luar negeri. Iya. Paham ya? Iya. Terus, paham ya? Itu tadi. Di sana kan diproses, Iya. disaring, Iya. Dipisahkan. dipisahkan. Paham ya? Iya. Apa yang diambil? Ya, batu-batuannya. Apakah itu nikelnya, apa tembaganya, apakah itu emasnya, ya, uraniumnya. Ya. Uranium itu bahan baku untuk membuat nuklir. Dan seterusnya. Sisanya yang terbuang mungkin untuk pengurukan, membuat pulau. Tanah sampah. Iya. Paham ya? Kan berarti ada di dalam seonggok tanah itu, seonggok batuan itu nilai manikam yang begitu tinggi. Antara uranium dengan emas, mahal mana? Uranium. Emas bisa dilihat kan? Bisa. Uranium bisa dilihat nggak? Tidak bisa. Nggak nampak. Sekalipun itu lebih lembut kan itu ya. Nah, segala sesuatu yang mempunyai nilai tinggi itu saya beritahu pasti dia langka dan sulit dideteksi kecuali menggunakan alat-alat yang khusus. Bisa diikuti. Bisa. Ya, masalahnya sekarang di dalam kolbu manusia ini itu sudah dipenuhin Uranium. oleh onggokan-onggokan
Batu-batuan, sampah, tanah jadi satu. Paham ya? Itu tadi. Sehingga nikelnya tidak kelihatan, emasnya tidak kelihatan. Paham ya? Apalagi uraniumnya. Ya, ketemu dengan orang yang sudah tidak ada mempunyai nilai tambang yang tinggi. Paham ya? Gitu tadi. Bapak yang akan ketemu, keluar dari mulutnya yang ketemu adalah sumpah serapah. Tahu sumpah serapah? Emosional. Paham ya? Dengan berbagai macam alasan. Sudah bisa menilai orang? Bisa. Sekarang dari orang yang demikian, apa yang Bapak harapkan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nilai gunanya. Nggak ada nilai guna. Itu sampah. Dalam bahasa Inggrisnya rubbish. Jangan berharap lagi. Dan itu sudah terjadi pada kenabian. Pamannya Rasul Abu Talib, paham ya? Berjuang dan sebagainya untuk membantu Nabi dan sebagainya. Akan tetapi kan dibuka akhirnya siapa dia sebetulnya. Paham ya? Pada saat diminta hanya untuk mengatakan bahwa Allah tidak ada ilah kecuali Allah. Paham ya? Dan Muhammad itu adalah utusannya, itu tadi berat sekali untuk mengatakan itu. Dibuka. Artinya apa? Sampah. Paham ya? Oleh karena itu kamu bersedih hati sekalipun itu adalah keluarga terdekat. Apalagi hanya teman. Semua tercampur baur. Nah, hati manusia itu seperti itu. Kalau kita itu tidak pernah mencoba untuk melakukan penyaringan. Masalahnya kalau kita itu tidak pernah mau belajar bagaimana menyaring, bagaimana memilih dan memilah itu tadi, ya, sampai tua nanti pada saat sakaratul maut itu menyesalnya setengah mati. Karena apa? Orang yang kayak demikian ini pasti tidak akan pernah ketemu dengan Tuhannya. Kenapa indikasinya? Karena Tuhannya tidak layak untuk bersemayam di atas aras di dalam kolbunya di bumi ini. Bagaimana dia bisa kemudian akan ketemu Tuhannya di dalam sebuah kerajaan yang betul-betul raja pada yaumil akhir itu tadi. Ini bisa dirasakan. Itu dulu. Sampai sampah tadi Tan ya. Santai dulu lah. Ini namanya penetrasi hati.